Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 2 Februari 2023. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih setia dan penyertaan-Mu yang boleh terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami dan maikan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini, dan biarlah dapat kami maknai dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa kami. Ampunkan salah dan dosa kami hanya dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita diambil satu tema, yaitu biarlah Tuhan bertindak. Bak tulan bahasa Toraya di kuah, da itu anak puang empadenni. Ada seorang suami istri bernama Esa dan Bani. Mereka berdua berjalan jualan ikan kering di pasar. Mereka sangat senang karena usaha mereka berjalan dengan baik dan menghasilkan banyak uang. Pada suatu saat, Satpol PP mengadakan pemeriksaan dan mendapati timbangannya diatur sehingga ia pun harus ikut ke kantor dan dagangannya disita. Mereka hanya sesaat saja senang, tetapi kemudian Tuhan bertindak dalam keadilan. Daud sungguh bersyukur karena hidupnya penuh dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Betapa tidak, ia merasa diri sangat terbatas, namun Tuhan memakainya luar biasa menjadi raja atas umatnya. Di tengah tugasnya, tentu ada saja pihak yang berbuat jahat kepadanya, bahkan bertindak curang. Namun Daud sungguh yakin bahwa Tuhan akan menolongnya menghadapi hal tersebut. Karena itu, ia mengatakan tidak ada gunanya marah dan iri hati kepada orang yang jahat dan orang curang, sebab mereka akan segera layu. Mereka akan mengalami kebahagiaan dan kesenangan, namun tidak berlangsung lama, hanya mekar sebentar kemudian layu. Itu karena Tuhan akan memberikan keadilan dengan menghukum orang yang jahat dan curang. Ia akan memancarkan kebenaran seperti terang. Karena itu, Daud mau terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak menyatakan keadilan. Seringkali kita mengalami ketidakadilan dan kecurangan, entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, kehidupan sosial, dan lain-lain sebagainya. Kita juga mungkin sering mendapat perlakuan jahat, tetapi kemarahan dan iri hati tidak akan berguna. Oleh karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya kasih setiamu memampukan kami untuk terus merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Mampukan kami untuk dapat menjalani hari-hari yang masih Engkau karuniakan dengan tetap mengandalkan Engkau. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kami, dan ini yang menjadi doa kami
dan permohonan kami. Ampunkan kesalahan dosa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat, serta selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan dan aktivitas kita setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.